Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali ngaji kitab Melayu Al-Bahjatul Mardiyah fil Akhlaqid Diniyah yang diterjemah dari kitab bahasa Arab oleh Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi. Kemarin kita terakhir ngaji tentang hak-hak orang tua, baru bagian awalnya. Ini hari ini kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi aslafihi fid dharain. Amin. Jadi kemarin disebutkan bahwa penting mengingat-ingat betapa besar jasa orang tua kepada anak, kepada kita, agar ini menjadi satu ingatan yang mendorong kita untuk berbakti kepada mereka, terutama nanti ketika kita sudah memiliki kesanggupan yang lebih dibanding mereka ketika kita dewasa, sementara mereka mungkin dalam kondisi yang sudah tua. Jadi ingatan ini setidaknya mendorong kita untuk berbakti, untuk menunaikan hak-hak mereka. Jadi kemarin disebutkan bahwa setelah anaknya besar dimasukkan ke sekolah, nah itu tanggung jawab orang tua yang diberikan kepada anak mereka. Beberapa tahun ia belajar dengan menghabiskan biaya yang tiada terhitung banyaknya sampai anak itu dewasa dan mendapat pekerjaan dan penghasilan untuk menjamin hidupnya. Jadi orang tua itu mengantarkan sampai anak itu mandiri, mampu menjamin hidupnya sendiri. Begitulah jasa dan pengorbanan ibu bapak terhadap anak. Kita tak dapat menghitung semuanya dan tak sanggup kita membalas sepenuhnya. Oleh yang demikian, wajiblah tiap-tiap kita berbakti kepada ibu dan bapak dengan menuruti perintah keduanya, asal jangan menjadi maksiat kepada Tuhan. Jadi sepanjang perintah mereka itu tidak mengarahkan kita kepada maksiat, maka wajib seorang anak berbakti, taat perintah orang tuanya. La ta'ata li maksiatillah. Tidak ada ketaatan terhadap suatu pekerjaan maksiat walaupun orang tua. Tapi bagaimanapun juga, andai pun mereka yang seperti itu tidak kita turuti, tetap hormat kita, tetap cara kita beradab kepada mereka adalah dengan cara yang sebaik-baiknya. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Bacalah sampai kama rabbayani shaghira. Kama rabbayani shaghira, sampai kama rabbayani shaghira. Surah Al-Isra ayat 23-24. Artinya, Tuhan engkau memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain daripada Allah sendiri, dan berbakti kepada ibu bapak. Jika seorang di antara kedua ibu bapak kita telah tua, atau keduanya telah tua, janganlah engkau mengeluarkan perkataan yang kasar kepada keduanya. Wala taqul lahuma uff. Uff itu dalam tradisi Arab, uff itu kata-kata yang kasar kepada orang tua. Kalau di Banjar apalah mungkin lah.
ya kata-kata yang menolak dengan kasar gitu. Intinya jangan kasar. Ketika diberi perintah kita kemudian menyahut dengan cara yang kasar. Nah, itu sesuai kebudayaan masing-masing setempat kan biasanya ada yang kayak gitu. Selama masih dalam kadar kesopanan tidak masalah. Dan jangan pula engkau gertak. Nah, gertak, bahasa kita gertak lah. Gertak itu maksudnya menghardik atau menolak dengan kasar. Dan hendaklah engkau ucapkan perkataan yang lemah lembut kepada keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima. Katakan kepada mereka perkataan-perkataan yang penuh kasih sayang, lembut. Kepada orang tua itu penuh kasih sayang. Sebagaimana mereka juga kasih sayang kepada kita ketika kita masih sangat kecil. Rendahkanlah sayap kehinaan karena cinta kepada keduanya. Maksudnya ya apalah, ya tunduk, sepenuhnya tunduk kepada orang tua itu, dengan baik dengan perkataan maupun dengan sikap tubuh. Jangan apa seperti itu ada kawan lah, intinya kan kalau bergaul kepada orang tua itu beda caranya dengan bergaul dengan kawan. Apa body language atau sikap tubuh kita tuh bagaimana ya, bisa-bisa kita lah bagaimana caranya yang menandakan kita rendah di hadapan mereka. Karena apa? Karena cinta kepada keduanya. Ini didorong oleh rasa cinta dan kasih sayang kita kepada mereka. Dan hendaklah engkau katakan, hai Tuhanku, beri rahmatlah kepada keduanya, kepada kedua ibu bapakku. Sayangilah keduanya seperti keduanya memeliharaku pada ketika kecil. Nah, ini biasa doa yang kita umumlah diajarkan. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qul lahuma qaulan karima. Itu kan doanya kan Rabbil firli wali walidayya, ya Allah ampuni dosaku dan kedua orang tuaku, warhamhuma kasih mereka berdua sebagaimana mereka mengasihi, kama rabbayani mereka mendidikku shaghira ketika aku kecil. Sering-sering mendoakan orang tua. Kalau bisa doa itu selalu ada di dalam setiap sesudah salat kita. Tetapi hendaklah engkau ketahui bahwasanya ibumu itu lebih besar haknya terhadap anak daripada bapak. Jadi hak ibu itu lebih besar daripada bapak. Karena ibulah yang mengandung dan ibu pula yang mengasihi anaknya. Oleh itu Nabi bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, surga itu di bawah tapak kaki ibu. Yang maksudnya tidak dapat seseorang itu masuk ke surga meskipun amal kebaikannya bertimbun-timbun. Meskipun amal kebaikannya bertimbun-timbun, ya tidak akan dapat masuk surga kalau ibunya masih belum meridai kepadanya. Kemudian bagaimana cara bakti anak terhadap mereka? Nah, yaitu hendaklah anak itu menjunjung dan mentaati perintah keduanya, asal jangan bertentangan dengan hukum dan perintah Tuhan. Jadi sepanjang tidak bertentangan dengan perintah Tuhan, tidak maksiat terhadap Allah, terhadap Rasul, maka wajib. Itu cara yang pertama. Cara yang paling mudah itu ya taati mereka. Demikian jika keduanya melarang berbuat sesuatu, hendaklah dituruti pula. Jadi kalau dilarang ya turuti. Tanamlah rasa kecintaan dan kasih sayang terhadap mereka. Dipupuk rasa kasih sayang itu kepada orang tua itu, bagaimanapun keadaan mereka. Berilah hadiah berupa makanan. Nah, ini kalau sudah ganal itu berpintar-pintar aja lah. Misal kita entah kita sudah berumah tangga, entah
entah kita tinggal bersama mereka atau kita tinggal jauh dari mereka, sesekali kalau jauh kunjungi mereka, beri mereka hadiah, sekali-kali makanan berupa makanan, pakaian, dan belanja seberapa kuasa kita. Nah, wajib kita juga memberi makanan, pakaian, dan belanja ya, tapi seberapa kuasa kemampuan kita, terutama sesudah kewajiban kita terhadap keluarga kita juga sama pentingnya. Sebagaimana mereka membelanjai kita di masa kecil, mintalah keridhaan mereka, ciumlah tangan mereka di waktu berjabat tangan dengan mereka. Doakan yang tadi Rabbil wali daya tadi. Mohonlah keampunan Tuhan bagi keduanya seperti doa ini. Allahumma ghfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dianjurkan berdoa seperti itu di setiap habis salat. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa ibu bapakku, kasih sayangilah keduanya seperti kasih sayang keduanya dikala mereka memeliharaku di waktu aku kecil. Apabila keduanya telah meninggal dunia, nah ini adab ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, hendaklah anak itu acap kali sering-sering berziarah ke kubur keduanya. Dialangi orang tua itu kada hanya ketika hidup tapi juga ketika sudah meninggal. Dan mengirimi hadiah-hadiah amal kebaikan seperti sembahyang hadiah, membaca Al-Quran, salawat, tahlil, dan lainnya yang mana pahalanya disampaikan untuk mereka. Nah, biasanya kan kalau di dalam tradisi NU atau tradisi kaum Tuha itu tahlilan lah. Tahlilan itu intinya ini, memberi hadiah berupa bacaan, berupa salat, berupa salawat, ucapan tahlil yang dikerjakan secara berjamaah lalu dikirimkan kepada kedua orang tua atau kepada orang tua yang punya hajat. Sebenarnya dalam persoalan ini khilafiyah di kalangan muslimin itu bukan pada ini, tekanannya itu pada soal jamaah tahlilnya sebenarnya. Karena sebenarnya mereka yang menolak tahlil itu pun memberi hadiah tapi secara biasanya pribadi. Nah, khilafiyahnya hanya pada soal jamaahnya aja. Kenduri makan kah jar orang bahari itu sambatannya kenduri makan. Kenduri tahlil itu kan yang dipersoalkan, kadang-kadang kaum muda menolak, tapi intinya mereka juga memberi hadiah tapi biasanya ucapan bisa Al-Fatihah atau apa yang langsung dari anak kepada orang tuanya. Semoga Allah memberikan rahmat yang banyak kepada mereka dan dimasukkan ke dalam surga Jannatun Naim. Dan baik pula anak itu berwakil kepada ulama dan salihin untuk beramal yang pahalanya dihadiahkan kepada mereka. Jadi dalam tradisi kaum Tuha juga boleh misal minta kawan ulama, minta doakan, kemudian bersedekah atau apalah lewat, karena kita misal kadang punya kemampuan dalam hal bacaan atau kita ini mungkin kurang fasih dalam apa, sehingga kita merasa kada pantas, lalu kemudian kita wakilkan kepada orang yang lebih alim, itu boleh, yang pahalanya kemudian dihadiahkan kepada kedua orang tua atau salah satu orang tua kita yang telah tiada. Jadi ini bagian daripada adab seorang anak terhadap orang tua mereka yang telah mengasihi sayangi mereka ketika kecil, terutama ketika mereka sudah tidak ada. Kalau mereka masih ada, ya tadi turuti perintahnya, jauhi larangannya, kunjungi mereka. Kalau kita sudah jauh, misal kita berpisah rumah, beri hadiah sesekali, himungi mereka, bawakan cucu supaya mereka himung juga senang kan datang melihat cucunya dan seterusnya. Ini cara kita beradab berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan manfaat. Besok kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.